Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Finish. Give a greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you, mister? I'm fine. Okay, I want to speak Arabic and you are asking me my question. Kaifa halkum? Alhamdulillah, nahnu bi khair. Allahu Akbar. Hari ini kita bertemu di pembelajaran coding, di mana pembelajaran coding ini adalah pembelajaran terbaru bagi peserta didik. Nah, mungkin dari Anda yang sudah mengikuti dan melaksanakan ekstrakurikuler tidak asing lagi ya tentang coding. Mungkin teman-teman yang lain juga mengetahui apa sih coding itu. Ini kita akan mempelajari tentang apa sih berpikir komputasional itu. Maka dari itu hari ini juga Yanda akan mengajarkan bagaimana Ananda berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu Yanda ingin menanyakan kepada Ananda, apakah Ananda pada hari ini hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Taufik, Kara, Kawai, kemudian siapa lagi? Oh, tidak ada. Saja apa keterangannya? Izin. Oke. Nah, setelah Yanda akan menanyakan kabar, kita akan masuk ke pembelajaran bahwasanya tujuan dari kegiatan kita, yakni yang pertama, siswa memahami konsep dasar coding. Yang kedua, siswa mengenal dan memahami berpikir komputasional yang telah Yanda jelaskan secara singkat. Maka dari itu kita akan masuk kepada instruksi. Oke, boleh semua Ananda berdiri semuanya. Yang akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara berpikir komputasional melalui konsep coding. Nah, coding itu Anda yang saya jelaskan, coding itu terbagi menjadi dua. Ada plug dan ada unplug. Apa itu plug? Plug itu bukan nepuk muka ya, pak itu pak namanya plug. Tapi plug, P-L-U-G. Nah, plug. Jadi plug itu apa? Menggunakan komputer, dan unplug tidak menggunakan komputer. Jadi di sini Anda akan mencontohkan bagaimana cara tidak menggunakan komputer. Jadi pembelajaran coding tidak harus menggunakan komputer karena banyak sekali media pembelajaran yang tidak menggunakan komputer. Salah satunya ini. Nah, Yanda ingin menginstruksikan bahwasanya kalian adalah ChatGPT dan Yanda yang akan menanyakan. Kalau Yanda minta seperti ini, sekarang mari kita akan bermain menjadi robot. Guru akan memilih beberapa teman untuk menjadi robot dan kalian akan memberikan instruksi kepadanya. Yang pertama, kalau Yanda sebagai peminta dan kalian sebagai ChatGPT akan harus wajib menjawab perintah dari Yanda. Yakni yang pertama, coba ini kan susah nih. Kalau mau ke depan, Yanda minta 3 langkah ke kanan. 1, 2, 3. Oke. Mundur 1 langkah ke belakang. 1, Oke. 1 langkah ke depan. 1, 3 langkah ke kiri. 1, 2, 3. Angkat tangan kanan. Oke. Angkat tangan kiri. Angkat. Berputar. Oke. Silakan turunkan tangan. Nah, begitu salah satu contoh. Silakan duduk. Nah, begitu salah satu contoh perintah menggunakan unplug. Nah, jadi yang meminta itu adalah kita, kemudian akan dikonfirmasi oleh komputer. Itu salah satu contoh dari unplug. Nah, lanjut.
bahwasanya coding itu terbagi menjadi dua. Ada yang plug dan ada yang unplug. Bagus. Yang plug apa? Menggunakan. Yang unplug? Oke, bagus. Tidak menggunakan komputer. Sampai di sini? Oke. Kalian sekali-kali membahas tentang apa itu coding dan apa itu AI, ya kan? Yang di sini kalian memahami apa itu AI, kan? AI itu apa sih sebenarnya? Coba Kak Leila baca apa itu AI. Itu seperti komputer yang pintar dan bisa belajar dan cari data. Contohnya saat YouTube merekomendasikan video kesukaan kalian, itu kerja AI. Oke, coba Kak Akila baca apa itu coding. Coding adalah cara kita memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, seperti kita memberi instruksi pada jalan komputer. Oke, apakah yang tadi salah satu bentuk dari coding? Iya, karena ya ada yang meminta dan kalian yang melaksanakan. Nah, dan AI, nah ini secara simpel saja. Kalian buka scroll TikTok, kemudian ada satu kegiatan yang kalian sukai. Contoh kayak Pak Raju sukai motor balap. Besoknya Raju akan buka TikTok lagi, yang keluar akan motor lagi, karena direkomendasikan. Karena yang kita sukai hanya itu saja. Contoh, kalau Kak Kalisa menyukai cara memasak, maka besoknya akan direkomendasikan hal itu tersebut. Tetapi kalau besoknya Kak Kalisa itu menyukai atau sering melihat video bagaimana cara menjadi murid yang baik, besoknya akan direkomendasikan hal tersebut. Yang mana yang paling banyak disukai itu yang direkomendasikan. Nah, begitu cara coding itu bekerja. Nah, apa itu berpikir komputasional? Nah, berpikir komputasional secara sederhananya adalah cara berpikir ala komputer. Nah, bahwasanya berpikir komputasional itu terdiri menjadi 4 pilar. Apa itu? Pertama apa? Coba dibaca. Decomposition. Yang kedua apa? Pattern recognition. Yang ketiga, abstraction. Coba Bang Raji apa ini yang keempat? Algoritma. Oke, bahasa Indonesia dekomposisi. Yang kedua ada yang tahu? Recognition itu apa? Pengenalan. Nah, jadi pengenalan pola. Yang tiga, abstrak. Yang keempat, algoritma. Nah, bahwasanya berpikir komputasional itu terbagi menjadi 4. Adanya dekomposisi, yakni bagian untuk memecahkan masalah yang besar, yang umum dulu menjadi yang khusus. Contohnya seperti segitiga terbalik, yang umum masalahnya dulu, kemudian mengerucut ke yang khusus. Dan yang kedua, pengenalan pola. Sudah kita tahu masalahnya apa, maka kita mengenali pola atau kesamaan apa saja yang sering timbul. Yang mana nilai angka terbanyak? Angka terbanyak yang mana? Kalau yang katanya angka terbesar 5. Angka terbanyak hitung, satunya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Satunya 4. Duanya berapa? 1, 2. Duanya 2. Tiganya berapa? 1, 2. Tiganya 2. 4. 1, 2. 2. Limanya berapa? 1. Berapa nilai yang terbanyak? 1. Begitu juga dengan pengenalan pola yang sering kita lihat. Nah, itu. Kemudian setelah kita mengetahui polanya sebagai apa, maka kita abstrakkan. Fokus kepada hal yang penting saja. Sebenarnya kita ingin mencari apa sih? Contoh, kalau kita untuk pengenalan pola, setelah kita tahu polanya nih, contohnya, biar langsung saja. Untuk pengenalan pola abstraksinya, kita harus fokus pada hal yang penting dan membuang detail yang tidak perlu.
Dan yang keempat, algoritma. Apa itu algoritma? Membuat langkah-langkah solusi yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Contoh, ini pernah kalian masak mie? Di belakangnya ada tata cara memasak mie? Ada. Salah satu langkah-langkah yang pertama apa untuk memasak mie goreng yang enak? Yang pertama, buka mie gorengnya. Yang kedua, rebus air. Yang ketiga, masukkan mie-nya. Yang keempat, angkat, tiriskan mie-nya. Yang kelima, berikan bumbu. Yang kelima, sajikan. Yang keenam, silakan makan. Kalau yang anda bilang seperti ini, buka mie-nya. Kemudian yang kedua, makan mie-nya. Yang ketiga, taruh bumbunya. Yang keempat, rebus airnya. Benar atau salah? Salah karena tidak sesuai dengan langkah-langkah. Nah, ini ada 6 level. Yang akan meminta kalian untuk membantu Yanda dalam menjawab pertanyaan ini. Judulnya, bantu adik pulang ke rumah. Ini ada nama anaknya adik? Ada. Oh, Masya Allah. Tuh, ada tulis dulu. Nama di sini hanya fiktif belaka. Nah, begitu ya. Oke. Oke. Nah, bantu adik pulang ke rumah. Level 1, kita harus jalan lurus. Yang pertama, kita akan susun instruksinya terlebih dahulu. Ini ada panah tersedia. Bagaimana si adik ini, taruhlah orang ya. Bagaimana si dia ini bisa pulang ke rumah dengan kita membantu memberikan panah. Panah kemana yang harus kita bantu untuk pulang ke rumah? Ke kanan. Ada berapa banyak panah ke kanan? 2 kali? Oke, coba 1, 2. Oke, periksa jawaban. Wah, belum tepat. Ternyata sampai ke rumah. Kita coba lagi. Berapa? 3, 2, 3. Periksa jawaban. 2, 3. Kawan kasih aksen lagi kita. Nah, 3, 2, 3. Baik, sebelum sebenarnya. Kota kita tak boleh dilewati. Tadi, kanan 2, atas 2. Ya. 3. Oke. Kanan 2, atas 2. Nah, ingat. Jadi Ananda, begitulah salah satu berpikir komputasional. Bagaimana cara kita paham terhadap komputer, bagaimana cara kita berpikir secara komputer. Itulah berpikir komputasional. Sebagai evaluasi akhir yang ditanyakan, apa itu coding? Kode menjalankan suatu perintah. Coding itu terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama, plug. Yang kedua, unplug. Apa itu plug? Menggunakan komputer. Apa itu unplug? Tidak menggunakan komputer. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir secara komputer. Bahwasanya berpikir komputasional terbagi menjadi berapa? 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi, algoritma. Oke. Nah, jadi hari ini telah kita laksanakan kegiatan kita dan kita akan berikan KPD untuk ditugaskan kepada Ananda bekerja di rumah. Paham tuh? Dan sama-sama kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa wa masalamah. Silakan kemas kelasnya dengan bersih dan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.